Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mukhlisin Selebes dari kelas PAI A1 dengan NIM 21101010012. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian gender dan pendidikan, problematika gender dalam pendidikan, dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Baik, langsung saja ke pembahasan saya yang pertama. Nah, di pembahasan saya yang pertama ini ada pengertian gender. Nah, pengertian gender merupakan perbedaan yang dipandang oleh masyarakat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan pada jenis kelamin, itu secara biologis. Nah, pada setiap aspek kehidupan manusia, gender menciptakan pembedaan di mana perempuan diperlakukan lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya, seperti wanita dikagumi karena kelembutan, kecantikan, emosionalitas, dan kapasitasnya sebagai ibu. Nah, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan jantan. Tetapi sifat-sifat itu sendiri dapat saling menggantikan. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki juga ada yang seperti perempuan. Begitupun juga sebaliknya, perempuan juga ada yang kuat, rasional, dan berkuasa. Nah, gender ini didefinisikan dalam Kamus Dunia Baru atau Webster sebagai perbedaan nilai dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Nah, gender ialah pendapat budaya yang memiliki tujuan untuk membuat perbedaan, difference dalam hal perilaku, peran, mentalitas, dan karakteristik emosional antara individu laki-laki dan individu perempuan. Nah, adapun definisi gender menurut beberapa ahli, yakni yang pertama ada Hillary. Nah, Hillary ini mendefinisikan gender sebagai harapan budaya untuk perempuan dan laki-laki dan harapan untuk laki-laki dalam masyarakat. Nah, dalam seks dan gender, H.T. Wilson ini memahami pengaruh faktor budaya dan gaya hidup, serta gender sebagai penentuan pembedaan kolektif antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini konsisten dengan pandangan feminisme seperti Lindsay yang mencakup bidang studi gender dan mempertimbangkan semua keputusan publik mengenai penilaian seseorang sebagai laki-laki atau perempuan hampir persis sejalan dengan pendapat Shwalter dan kutipannya yang menekankan gender sebagai konsep analitis yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, menjelaskan sesuatu seperti gender adalah konsep analitis yang maknanya kami coba jelaskan dan materi pelajaran yang kami lanjutkan untuk dipelajari saat kami mencoba mendefinisikannya. Daripada hanya perbedaan antara pria dan perempuan dalam hal konstruksi sosial budaya. Nah, sedangkan Ahmad Baidowi mengutip dari Anne Oakley yang mengatakan bahwa gender adalah perbedaan perilaku yang dibangun secara sosial antara pria dan wanita yang dibuat oleh pria dan wanita itu sendiri.
Nah, akibatnya gender adalah masalah budaya. Nah, kita lihat dari budaya Indonesia yang yaitu turun temurun bahwa perempuan dipandang cuma mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu pekerjaan rumah saja, sedangkan si pria ini mengerjakan pekerjaan dan mencari nafkah. Pekerjaan itu buat mencari nafkah keluarganya tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan pengertian pendidikan yaitu merupakan suatu usaha yang disengaja untuk mengatur kondisi pembelajaran dan proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi pengendalian diri, spiritualitas, keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, dan kemampuan yang diperlukan dirinya dan untuk masyarakat. Nah, untuk mulai mempelajari dan berpikir tentang pendidikan, perlu mengenal pedagogi dan pedagogi. Nah, dua istilah ini hampir identik bentuknya dan sering digunakan dalam pendidikan. Baik pedagogi maupun pedagogi mengacu pada ilmu pendidikan. Nah, adapun tujuan pendidikan adalah untuk membantu manusia menumbuhkan dan mengembangkan potensi bawaannya untuk keunggulan fisik dan mental sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan budayanya. Nah, budaya dan pendidikan hidup berdampingan, saling memperkaya. Pendidikan bukan hanya upaya untuk menginformasikan dan mengembangkan keterampilan, tetapi juga upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan keterampilan individu sehingga dapat mencapai pola kehidupan pribadi dan sosialnya. Pendidikan bukan hanya sarana mempersiapkan kehidupan anak-anak yang baru mulai menjadi orang dewasa yang matang. Nah, pendidikan adalah suatu proses di mana setiap manusia atau siswa belajar memahami, menjadi lebih dewasa dan lebih mampu berpikir kritis. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita yang kedua, yakni problematika gender dalam pendidikan. Nah, problematika gender atau ketimpangan gender masih terjadi di berbagai bidang kehidupan sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan agama. Nah, rumusan kurikulum dan rendahnya mutu pendidikan merupakan dua aspek yang menunjukkan bias gender atau ketimpangan gender dalam pendidikan tersebut. Nah, ada aspek problematika atau permasalahan gender dalam pendidikan, antara lain yang pertama yaitu adalah masalah akses. Nah, akses merupakan fasilitas yang sulit untuk dicapai. Setiap kecamatan Yang pertama itu ada akses. Akses merupakan fasilitas pendidikan yang sulit untuk dicapai. Contohnya itu seperti, nah, setiap kecamatan pasti memiliki SD sendiri, tetapi tidak banyak di setiap kecamatan tersebut ada sekolah menengah pertama dan SMA atau SMP dan SMA. Nah, banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke tempat tujuan tersebut. Nah, sehingga apabila pada kondisi keluarga yang menengah ke bawah, pasti mereka itu memprioritaskan seorang laki-laki ketimbang anak perempuan. Nah, mengapa demikian? Karena di stigma masyarakat, mereka melihat bahwa mereka memandang bahwa tugas laki-laki itu lebih berat daripada perempuan. Maksudnya itu laki-laki itu menjadi tulang punggung keluarga. Nah, sedangkan perempuan hanya menjadi
hanya bekerja di pekerjaan domestik. Nah, seperti mencuci pakaian, mencuci baju, memasak, mengepel, dan sebagainya. Nah, yang kedua yakni ada partisipasi. Partisipasi ini faktor bidang studi dan statistik pendidikan merupakan contoh aspek partisipasi di dalamnya. Nah, dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah isu gender dalam pendidikan dan nilai-nilai budaya tradisional yang menempatkan tanggung jawab utama perempuan di rumah atau di ranah domestik. Nah, anak perempuan seringkali terbatas dalam akses mereka ke pendidikan formal. Anak laki-laki harus diprioritaskan untuk pendidikan jika dana keluarganya terbatas atau keluarganya itu dananya menengah ke bawah. Nah, menurut banyak keluhan, hal ini biasanya terkait dengan tanggung jawab laki-laki sebagai orang dewasa yang saya sebutkan tadi. Yang orang dewasa yang sudah menikah, yaitu menjadi kepala rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga. Nah, yang ketiga yakni ada manfaat dan penguasaan. Nah, faktanya perempuan merupakan mayoritas angka buta huruf di Indonesia. Karena pendidikan lebih dari sekedar proses pembelajaran, juga merupakan salah satu sumber untuk semua pengetahuan ini. Adalah alat yang efektif untuk mentransfer nilai, termasuk gender, nilai-nilai yang terkait tentang gender tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi budaya formal juga dapat terjadi di sekolah melalui pendidikan. Konstruksi gender yang telah dikonstruksi selama ini akan terungkap melalui perilaku yang tampak dalam kehidupan sekolah. Interaksi antara guru dan siswa dan antara siswa ke guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, kelas pada saat jam pelajaran dan istirahat. Selain itu, pelaksanaan upacara dan penempatan duduk siswa tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut. Dalam hal memimpin, contohnya dalam hal memimpin organisasi kemahasiswaan, menjadi ketua kelas, menjadi memimpin diskusi kelompok, atau memutuskan kesempatan untuk bertanya-tanya dan pendapat suara. Siswa laki-laki selalu diberikan kekuatan lebih dalam hal ini, dalam hal menunjukkan adanya disparitas gender dalam pengetahuan pendidikan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yakni kesetaraan gender dalam pendidikan. Baik, tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas pengertian kesetaraan gender terlebih dahulu. Masalah kaum perempuan adalah pemahaman terhadap konsep seks dan konsep gender. Nah, perbedaan terhadap kedua konsep tersebut perlu dilakukan agar tidak ada keracunan dalam pemahaman tentang gender dan ketidakadilan gender. Nah, ketidakjelasan makna seks dan gender mengakibatkan timbulnya kekeliruan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Seks atau jenis kelamin mempunyai arti pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Nah, perbedaan jenis kelamin tertentu seperti umumnya laki-laki memiliki penis dan perempuan memiliki vagina. Nah, itu perbedaan tersebut itu sudah sifat kodrati atau pemberian Tuhan dan seperti itu. Maksudnya jika laki-laki seperti laki-laki itu memiliki penis, kalau perempuan itu memiliki vagina. Nah,
perbedaan tersebut itu sifatnya kodrati, alami dari Tuhan. Nah, konsep gender tersebut mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya dan lingkungan masyarakat, di mana tempat individu tumbuh dan dibesarkan. Pengertian gender tersebut berimplikasi pada munculnya pandangan bahwa perempuan memiliki sifat feminim, di antaranya lembut, cantik, emosional, dan keibu-ibuan, sedangkan laki-laki memiliki sifat maskulin, di antaranya sebagai pribadi yang memiliki karakteristik kuat, rasional, dan perkasa. Nah, perbedaan sifat laki-laki dan perempuan merupakan suatu kodrat pemberian Tuhan yang tidak perlu kita pertanyakan lagi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.